Nyanyian sunyi Sri Wening. Bab 2 Perempuan kedua. Langkah kaki Sri Wening terasa lebih berat dari biasanya ketika ia melintasi halaman rumah pagi itu. Embun masih menempel di daun jati, aroma kopi masih mengambang samar di udara, tapi hatinya dipenuhi keresahan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Beberapa minggu terakhir, tanda-tanda kecil yang mengganggu pikirannya terus berulang. Gagak pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, aroma asing menempel di bajunya, telepon yang buru-buru dimatikan. Sri mencoba menahan diri, berusaha percaya, tapi rasa percaya itu makin rapuh. Malam sebelumnya, Gagak mengatakan ada rapat penting di kota sebelah. Ia berangkat dengan kemeja terbaiknya, senyum tergesa, dan janji akan pulang larut. Sejak itu, hati Sri tak pernah tenang. Ada suara kecil dalam dirinya yang terus memaksa, ikuti dia, pastikan kebenarannya. Pagi ini, suara itu menjadi keputusan. Sri menunggu sampai anak-anak berangkat sekolah, memastikan rumah dalam keadaan rapi. Ia memakai kebaya sederhana berwarna krem, rambut disanggul seadanya, dan mengambil tas kecil. Dari cermin ruang tamu, ia menatap wajahnya sendiri. Mata itu tidak lagi sepenuhnya lembut, ada kilau dingin yang baru. "Aku harus tahu," bisiknya pelan, sebelum melangkah keluar. Ia memilih tidak membawa kendaraan sendiri. Sebagai gantinya, ia berjalan menuju jalan besar, menunggu angkutan desa. Ia tahu, jika ia mengendarai mobil, kemungkinan besar Gagak akan mengenalinya. Dalam kepandaiannya menyusun strategi, Sri paham, kesabaran adalah senjata pertama. Perjalanan terasa lambat, namun hatinya berdegup cepat. Ketika ia sampai di kawasan kota kecil, langkahnya terhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dari situ, ia bisa melihat mobil Gagak yang terparkir di seberang, dekat sebuah restoran sederhana. Jantungnya seakan melompat keluar dari dada. Ia menunduk, bersembunyi di balik tirai warung, pura-pura sibuk memesan teh panas. Tak lama, Gagak keluar dari restoran. Wajahnya tampak lega, senyum samar menempel di bibirnya. Tapi Sri tidak hanya melihat Gagak. Di belakangnya, ada bayangan perempuan muda, rambut panjang tergerai, melangkah pelan. Perempuan itu mengenakan blus sederhana, tapi auranya berbeda, segar, penuh percaya diri. Hanya sekilas, namun cukup. Sekar Arum, nama itu sudah berputar di kepala Sri sejak beberapa hari lalu, dibisikkan samar oleh tetangga yang setengah berani, setengah takut menyampaikan gosip. Kini, bayangan itu nyata di depan matanya. Tangan Sri meremas ujung selendang yang ia bawa. Hatinya bergetar, bukan karena kaget, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kepastian pahit. Semua tanda kecil yang ia temukan, parfum asing, rambut panjang di mobil, noda lipstik samar, bukan ilusi. Itu nyata, itu perempuan itu. Ia menghirup napas panjang, menahan gemuruh di dada. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada jeritan yang keluar. Yang ada hanya kesunyian pekat yang perlahan berubah menjadi tekad. Dari balik tirai warung, ia menatap Gagak berjalan lebih dulu, lalu Sekar menyusul di belakang dengan langkah hati-hati. Sekilas, perempuan muda itu tersenyum, senyum yang membuat darah Sri berdesir dingin. Namun Sri tidak keluar, ia tidak menjerit, tidak menghampiri, tidak membuat keributan. Ia tahu, bukan itu jalannya. Sri hanya mengamati, merekam dalam kepalanya setiap detail, cara Gagak menoleh, cara Sekar menunduk sedikit, jarak tipis yang mereka jaga agar tidak mencolok. Semua itu ia simpan rapat dalam memorinya, seperti menulis buku catatan rahasia tanpa pena. Teh panas di depannya sudah dingin ketika Gagak akhirnya menghidupkan mobil dan pergi. Sekar ikut masuk, duduk di samping kursi penumpang depan. Mobil melaju pelan, meninggalkan debu tipis di jalanan. Sri hanya menatap, matanya kosong tapi penuh perhitungan. Dalam hati, ada kalimat yang bergema, "Jadi ini wajahmu, perempuan kedua." Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Angin sore membawa bau tanah basah, suara ayam berkokok dari kejauhan, namun semua itu seperti tidak benar-benar ada. Sri duduk di bangku angkutan, menatap keluar jendela, pikirannya penuh suara-suara yang bersahut-sahutan. Sakit, ya, marah, sangat, tapi yang paling kuat adalah rasa dingin yang menutup seluruh tubuhnya. Ia tidak ingin menangis di jalan, tidak ingin membiarkan orang lain membaca kelemahannya. Yang ia butuhkan hanya satu, rencana. Saat tiba di rumah, senja sudah mulai turun. Anak-anak berlari menyambutnya,
meminta perhatian seperti biasa. Sri tersenyum, menahan semua badai di dalam dada. Ia memeluk mereka, menyiapkan makan malam, berperan seolah tak ada yang berubah. Namun di balik setiap senyum, ada pikiran yang terus berputar, bagaimana caranya melawan tanpa harus berteriak. Malam itu, Gagak pulang dengan wajah kelelahan, atau pura-pura lelah. Ia menyapa Sri dengan suara lembut, mencium keningnya seperti biasa. Sri tersenyum, membalas dengan sikap tenang. Tidak ada tanda kecurigaan dari suaminya. Tapi saat Gagak tertidur lelap di sampingnya, Sri terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, telinganya mendengar suara jengkerik dari luar, hatinya dingin. Di sampingnya, suami yang dulu ia percayai sepenuh hati kini terasa seperti orang asing. Sri menoleh, menatap wajah Gagak yang damai dalam tidur. Ada perasaan asing, bukan cinta, bukan benci sepenuhnya, tapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah keinginan untuk membalas. Bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan kesunyian yang mematikan. Sekar Arum, bisiknya nyaris tak terdengar. Nama itu keluar pelan, tapi syarat dengan janji. Di dalam hati, Sri tahu satu hal, malam ini, dirinya yang lama telah mati. Wanita lembut dan penyabar itu kini digantikan oleh sosok baru, dingin, tajam, penuh strategi. Ia tidak akan menyerang hari ini, atau besok. Ia akan menunggu, mengamati, menyusun langkah. Karena perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi menyapa rumah Sri Wening dengan cahaya matahari yang tembus melewati tirai bambu. Suara ayam jantan terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara anak-anak yang berlarian kecil di halaman. Semua tampak sama seperti hari-hari biasanya, meja sarapan tersusun rapi, aroma nasi hangat memenuhi dapur, dan suara tawa anak-anak menggema di ruang tengah. Namun di balik senyum lembut Sri, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak lagi polos, matanya tidak lagi sepenuhnya hangat. Ada sesuatu yang dingin bersemayam di sana, bekas dari peristiwa kemarin, saat ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri sosok Sekar Arum berjalan di belakang Gagak Kukila. Sri masih mengingatnya jelas, cara Sekar menunduk, cara Gagak berusaha tampak tenang, senyum samar yang muncul di wajah perempuan muda itu. Semua gambaran itu terpatri di kepalanya, seolah tidak mau pergi. Ia duduk di meja makan, menatap suaminya yang sedang menyendok nasi dengan wajah biasa. Gagak berbicara ringan, menanyakan kabar anak-anak, bercerita sekilas tentang pekerjaan yang melelahkan. Sri mendengarkan, bahkan sesekali tersenyum. Namun di dalam dirinya ia sudah jauh dari meja itu. Ia sedang merancang, menyusun, menghitung. Bukan sekarang, itu yang terus ia ulang-ulang dalam hati. Bukan hari ini aku bicara. Aku harus menunggu, membiarkan mereka merasa aman dulu. Gagak menatap istrinya sesaat, lalu melanjutkan makan tanpa curiga. Sri menunduk, menyembunyikan sorot matanya yang dingin. Setelah anak-anak berangkat sekolah, rumah menjadi lebih tenang. Sri duduk di serambi, menatap pohon mangga di halaman yang bergoyang diterpa angin. Tangannya memegang cangkir teh hangat, tapi pikirannya berkelana jauh. Ia mulai menyusun langkah-langkah, bukan dengan kertas atau pena, tapi dengan ketenangan yang perlahan berubah menjadi strategi. Pertama, ia harus memastikan posisinya aman. Tidak ada gunanya melabrak Gagak atau Sekar tanpa bukti kuat. Amarah hanya akan membuatnya tampak lemah. Ia butuh kesabaran. Ia harus membiarkan Gagak terjebak lebih dalam, memberi cukup tali untuk membuatnya terjerat oleh ulahnya sendiri. Kedua, ia harus menjaga citra. Sri tahu betul, di desa dan kota kecil, mata orang lebih tajam daripada pisau. Gosip bisa membunuh lebih cepat daripada senjata. Jika ia meledak-ledak, semua simpati bisa hilang. Sebaliknya, jika ia tetap terlihat sebagai istri yang lembut, setia, dan kuat, maka ketika kebenaran terkuak, semua simpati akan jatuh kepadanya, bukan pada Sekar atau Gagak. Ketiga, ia harus mengenal lawannya. Sekar Arum bukan hanya perempuan muda yang terpesona pada pesona lelaki beristri. Ada sesuatu yang membuatnya berani mendekati Gagak, meski tahu risikonya. Sri harus tahu lebih jauh, siapa keluarganya, di mana ia tinggal, bagaimana kehidupannya. Dengan itu, ia bisa menyusun langkah yang lebih tepat, bukan hanya menyerang, tapi menghancurkan secara halus. Sri meneguk teh yang sudah dingin. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum dingin yang menandai lahirnya tekad.
Sore harinya, ketika Gagak pulang sedikit terlambat dengan alasan rapat, Sri menyambutnya dengan ramah. Ia menyajikan makan malam, menyiapkan lauk kesukaan suaminya, bahkan bercanda kecil di meja makan. Anak-anak tertawa, suasana rumah tampak hangat. Hanya Sri yang tahu bahwa kehangatan itu hanyalah topeng yang ia kenakan rapat-rapat. Di balik topeng itu, hatinya dingin. Malam turun, dan setelah anak-anak tidur, Sri berjalan pelan ke ruang tamu. Ia duduk sendirian, lampu redup menemani, suara jangkrik dari luar masuk lewat celah jendela. Tangannya meraba saku kebayanya, mengeluarkan sehelai rambut panjang hitam yang ia simpan sejak kemarin, rambut yang ia temukan di mobil Gagak. Ia memandanginya lama, seakan berbicara dengan benda kecil itu. Sekar Arum, bisiknya, nama itu terasa getir di bibirnya, namun juga membakar semangat baru. Ia tidak merasa kalah, justru, dari dalam dirinya tumbuh rasa yakin bahwa pertempuran baru saja dimulai, dan ia memiliki keunggulan pertama, kesabaran. Sementara Sekar mungkin merasa telah merebut kemenangan, Sri tahu betul bahwa permainan sebenarnya ada di tangannya. Beberapa hari berikutnya, ia mulai bergerak. Tidak tergesa, tidak mencolok. Ia mendengarkan percakapan tetangga, pura-pura iseng menanyakan kabar teman lama, dan perlahan mengumpulkan potongan informasi tentang perempuan bernama Sekar Arum. Dari gosip pasar, ia tahu Sekar sering terlihat di salon kecil dekat kota. Dari bisikan tetangga, ia tahu keluarga Sekar bukan dari kalangan terpandang, hidupnya pas-pasan. Semua informasi itu ia simpan, seakan menenun benang-benang tipis menjadi jaring besar. Di hadapan Gagak, Sri tetap lembut. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan pekerjaan, bahkan tertawa pada candaan suaminya. Gagak merasa aman, merasa istrinya tidak mencurigai apa-apa. Ia semakin berani, semakin ceroboh. Itu semua sesuai dengan rencana Sri. Malam-malam berikutnya, ketika Gagak tertidur pulas, Sri terjaga. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Di matanya, ada kilau dingin, ada api yang tenang tapi menyala. Ia tahu, dirinya yang lama sudah tiada. Ia tidak lagi hanya istri yang menunggu, tidak lagi hanya perempuan yang pasrah pada nasib. Kini ia adalah seorang pemain dalam permainan besar yang baru saja dimulai. Dan dalam permainan ini, ia tidak berniat kalah.